Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Aryo Wibowo, mahasiswa S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan testimoni terkait pentingnya kurikulum bagi calon guru sekolah dasar. Sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Otip Satipi Hidayat MPD. Saya akan menyampaikan 4 poin terkait pengembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perkuliahan ini, saya semakin menyadari bahwa kurikulum itu tidak sekedar dokumen administratif atau kumpulan mata pelajaran, tetapi merupakan jantung dari sistem pendidikan. Kurikulum menjadi kerangka kerja sistematis yang mengarahkan seluruh proses belajar mengajar agar mampu mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjawab tantangan zaman. Poin pertama yang saya pelajari adalah mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum. Pendidikan tanpa kurikulum itu ibarat kapal tanpa kompas. Kurikulum berperan sebagai panduan utama yang menyelaraskan antara tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dalam konteks modern, kurikulum bahkan menjadi alat transformasi sosial karena melalui kurikulum kita bisa menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, nilai keterampilan abad ke-21, serta kecakapan hidup kepada generasi muda. Kurikulum juga memastikan adanya kesinambungan dan kesetaraan dalam pendidikan di berbagai daerah dengan tetap memberikan ruang diferensiasi melalui pengembangan lokal. Tanpa kurikulum, pendidikan akan berjalan secara sporadis dan beresiko tidak mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Poin yang kedua yang sangat penting adalah apa yang dimaksud dengan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks kurikulum berarti adanya perlimpahan sebagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau bahkan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan dan pengembangan kurikulum. Hal ini juga menjadi sangat relevan dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dari segi geografis, budaya, dan sosial ekonomi. Desentralisasi kurikulum memungkinkan daerah dan sekolah untuk menyesuaikan konten pembelajaran dengan konteks lokal. Sebagai contoh, sekolah di daerah pesisir dapat mengembangkan muatan lokal berbasis potensi kelautan, sementara sekolah di daerah agraris dapat mengintegrasikan pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, kurikulum desentralistik mendorong terwujudnya pendidikan yang lebih kontekstual dan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Poin yang ketiga yang sangat menarik untuk saya adalah prinsip esensial dalam pengembangan deep learning. Deep learning bukan sekedar pembelajaran yang mendalam secara materi, tetapi lebih pada bagaimana peserta didik itu mampu membangun konsepsi bermakna dari apa yang mereka pelajari. Prinsip esensial dalam deep learning mencakup pengembangan kemampuan berpikir kritis, reflektif, kreatif, dan kolaboratif. Nah, disinilah kurikulum ini dituntut untuk tidak hanya menyajikan konten yang padat, tetapi juga dirancang untuk memberikan ruang eksplorasi, diskusi mendalam, pemecahan masalah, dan penerapan dalam kehidupan nyata. Deep learning menolak model pembelajaran hafalan semata dan mendorong transformasi kurikulum ke arah yang lebih dinamis dan berorientasi pada kompetensi. Nah, ini sangat sesuai dengan tantangan abad ke-21 di mana informasi ini mudah untuk diakses, tetapi keterampilan dalam mengelola, mengkritisi, dan menerapkannya itu menjadi jauh lebih penting. Dan poin yang terakhir, poin yang keempat yang menjadi penutup refleksi dari saya adalah makna dari prinsip dasar bahwa kurikulum SD itu harus bersifat holistik dan integratif. Pendidikan dasar merupakan fondasi awal dalam membentuk karakter dan potensi anak. Maka, kurikulum yang dikembangkan di jenjang SD harus mampu melihat peserta didik sebagai individu utuh yang memiliki kebutuhan kognitif, afektif, sosial, emosional, dan spiritual. Prinsip holistik ini menekankan pentingnya pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Sementara prinsip integratif mendorong adanya keterhubungan antar mata pelajaran serta dengan pengalaman hidup nyata. Kurikulum yang integratif mencegah fragmentasi pengetahuan
dan mendorong siswa untuk memahami konsep secara menyeluruh. Misalnya, dalam tema lingkungan, siswa dapat belajar IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan Pancasila dalam satu kesatuan yang bermakna. Nah, ini membuat pembelajaran tuh lebih kontekstual, menyenangkan, dan relevan dengan dunia mereka. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Otip Satibi Hidayat MPD atas ilmu bimbingan dan motivasi yang diberikan sepanjang semester ini. Mata kuliah pengembangan kurikulum ini tidak hanya menambah wawasan saya secara teoritis, tetapi juga membentuk cara pandang saya terhadap pentingnya desain kurikulum yang visioner, humanistik, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.